Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, kami mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dalam Yeremia 29 ayat 7-14. Saya akan membacakan ayat 11 di tengah-tengah kita pada saat ini. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian, apakah kita pernah mengalami pencobaan atau pergumulan yang hampir menghancurkan iman kita kepada Tuhan? Mungkin sering sekali pergumulan yang kita alami membuat kita bertanya-tanya, mengapa aku harus mengalami hal ini? Pertanyaan ini sering sekali muncul secara alami ketika kita berhadapan dengan penderitaan, kegagalan, atau situasi yang tampaknya tidak adil untuk kita rasakan. Sehingga dalam konteks Yeremia 29 ayat 7-14, kita akan memaknai apa itu pergumulan melalui kisah bangsa Israel pada masa pembuangan ke Babel. Bapak Ibu sekalian, kitab Yeremia dituliskan pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Yeremia adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan pertobatan kepada bangsa Israel, di mana pada masa itu Yeremia merasakan dan menyaksikan secara langsung berbagai kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ia selalu menyuarakan pertobatan dengan berbagai upaya supaya mereka berbalik kepada Allah. Karena hal inilah Yeremia dibenci dan dianggap sebagai pengkhianat. Tetapi ia terus berpengharapan bahwa bangsa Israel akan kembali kepada Allah. Demikianlah pembuangan menjadi hukuman bagi mereka karena telah melanggar segala perintah Allah. Pembuangan juga sebagai bentuk pembelajaran bagi mereka. Pembuangan adalah kondisi di mana bangsa Israel mengalami kehancuran yang sangat hebat. Mereka kehilangan kebebasan. Mereka menjadi asing karena perbuatan yang penuh dengan kejahatan itu. Disitulah terjadi kejahatan serta kehancuran emosional dan spiritual. Pembuangan menjadi bentuk disiplin yang keras, yang tujuan akhir Tuhan adalah untuk pemulihan, bukan kehancuran. Karena melalui itu, Tuhan tidak diam. Melalui perantara Yeremia, ia dijadikan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menuntun mereka keluar dari berbagai kejahatan yang mereka alami tersebut dan kembali ke identitas mereka. Bapak Ibu sekalian, pada ayat ke-7 menekankan bahwa dalam menghadapi realitas pahit pembuangan, Yeremia menasihati bangsa Israel untuk menerima situasi mereka dan tetap produktif dalam menjalani kehidupannya, seperti membangun rumah, berkeluarga, dan bahkan mengusahakan kesejahteraan Babel. Bangsa Israel tidak boleh terus-menerus mengeluh dan meratapi nasib mereka dalam masa pembuangan itu, tetapi mereka harus tetap belajar hidup dalam kondisi apapun, dengan menjaga identitas mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan dan melestarikan Babel, bukan membenci Babel, tetapi tetap hidup di dalam Tuhan. Pada ayat ke-8 hingga ayat ke-9 ini terdapat nasihat untuk menunggu selama 70 tahun. Nasihat menunggu selama 70 tahun ini adalah untuk menempa bangsa Israel dalam kesabaran dan ketahanan mereka dalam iman, sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya sendiri, bukan menurut ekspektasi manusia. Pembuangan ini adalah bentuk kerinduan Allah kepada manusia untuk mengingat Allah pada masa sulit mereka, sehingga melalui pembuangan itu mereka kembali merasakan Allah dalam kehidupannya, dan mereka menyadari kejahatan-kejahatan mereka serta meninggalkan perbuatannya tersebut. Sehingga Allah tidak ingin sekedar menghukum bangsa Israel, tetapi dengan kejadian pembuangan mereka mengingat kembali identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Sehingga pada ayat 10 sampai ke 14 mengarah kepada pemulihan setelah pembuangan. Terdapat pernyataan seakan Tuhan yang memberikan kejadian ini, bencana ini, di mana pada ayat ini menjelaskan bahwa bangsa Israel tetap mempertahankan keyakinannya
bahwa dengan memiliki bait suci yang ada di Yerusalem, mereka akan tetap berada dalam lindungan Tuhan. Sehingga dengan runtuhnya Yerusalem dan kehancuran bait suci, pemahaman mereka harus berubah bahwa kehadiran Tuhan bukan ditentukan pada bangunan atau fisik tertentu, tetapi kehadiran Tuhan ditentukan dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kisah Yeremia 29 ini mengajarkan bahwa krisis sering sekali menjadi pembaruan bagi spiritual. Pengalaman pembuangan pada akhirnya memperkuat dan memurnikan iman Israel. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui, dunia hanyalah kepanahan yang menguji iman kita. Iman yang kuat menghasilkan pengharapan yang mendalam. Demikian juga yang diinginkan Yesus. Sebagaimana Yesus berkata, "Di dunia kamu mengalami penderitaan dan penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Sebab orang yang bertahan adalah mereka yang dekat dengan Allah. Kesesakan bukan menjadi jalan kita melupakan Allah, tetapi dengan kesesakanlah menjadi kekuatan kita untuk bertahan, kekuatan untuk memperkuat iman kita. Ini menegaskan bahwa iman Kristen bukan pelarian dari realitas, melainkan kekuatan kita. Artinya, penderitaan seberat apapun justru harus semakin memberikan energi kepada kita melalui iman kita. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia yang menghasilkan hasil yang instan, seringkali kita menuntut untuk cepat dalam waktu, dalam proses yang kita inginkan. Sehingga nats ini mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kita perlu berserah padanya. Sebagaimana Yesus berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah." Seberat apapun masalah yang sedang kita alami, hanyalah bagian dari janji tentang rancangan damai sejahtera. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Semua rencananya dirancang untuk menuju masa depan yang penuh harapan sesuai waktu yang Dia inginkan. Dengan berpegang teguh dalam iman, melalui doa kita. Sesuai dengan tema minggu kita saat ini, yaitu Rogate, melalui doalah kita akan menemukan penggenapan yang sempurna melalui Yesus, sumber damai sejahtera yang melampaui pemikiran manusia. Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu." Ia menegaskan melalui nats ini bahwa krisis sering sekali menjadi masalah bagi pertumbuhan spiritual. Demikianlah yang dikehendaki Yesus kepada kita untuk tetap setia di dalam iman meskipun di berbagai situasi yang menerpa kita. Bapak Ibu sekalian, melalui nas ini kita diajak menjadi orang-orang yang mempertahankan identitas kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, kami memiliki banyak dosa, kiranya Kau ampunkanlah kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin.